Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa, semoga saat ini kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudara pemirsa, kita bahas salawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad. Dikisahkan waktu di surga Nabi Adam mau nikah sama Siti Hawa yang dengan maharnya harus bersolawat. Dan akhirnya singkat cerita, malaikat Jibril membisikkan kepada Nabi Adam, katakan sallallahu alaihi Muhammad. Saudara, tapi yang penting kita paham apa itu sholawat. Jadi untuk kita-kita yang masih awam seperti saya, ini menerangkannya harus dengan memakai logika saja. Bukan ngaji berdasar logika, bukan. Tapi ini supaya lebih paham. Anda supaya cepat paham. Jadi yang namanya sholawat itu adalah kita mendoakan Nabi. Karena di situ ada kalimat sholat, doa, mendoakan sholat. Ada Allah, ada Allah, ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholat itu mendoakan. Doa Allah ke Allah, ala ke Muhammad, Nabi Muhammad. Kalau untuk bacaan sallallahu alaihi Muhammad, sholat sudah menambahkan rahmat. Siapa? Allah, ala ke Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah fil madi. Jadi Allah sudah melimpahkan rahmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berbincang membahas tentang fil madi, fil mudhari, fil amar, kita akan pusing. Jadi begini saja. Kita bandingkan dengan kalimat ini, salawat ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau tadi sallallahu ala Muhammad. Kalau yang ini Allahumma sholli ala Muhammad. Nah ini termasuk fi'il amar. Ya ke fi'il lagi. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, limpahkan rahmat kepada Nabi Muhammad. Kalau sallallahu ala Muhammad, Allah telah melimpahkan rahmat kepada Nabi Muhammad. Bisa juga sallallahu alaihi Muhammad, semoga rahmat dilimpahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli, ya Allah limpahkan. Beda kan? Seperti begini contohnya, supaya lebih paham. Anak, ini ibu anak. Nah, saya doakan kamu semoga selamat. Ya, sekali lagi. Nah, ibu doakan semoga kamu selamat. Beda dengan ini. Ya Allah, selamatkan anakku. Beda kan? Ya, kalau ini langsung ke Allah. Ya Allah, selamatkan anakku. Nah, ibu doakan ya, semoga kamu selamat. Atau dipersingkat. Nah, semoga selamat. Atau dipersingkat lagi. Semoga selamat. Dipersingkat lagi. Selamat. Sama. Itu mendoakan. Tapi tidak langsung. Ya Allah, selamatkan anakku. Sallallahu alaihi Muhammad. Semoga rahmat dilimpahkan oleh Allah ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, limpahkan rahmat kepada Nabi Muhammad. Tapi maksudnya sama. Terus bagaimana ini? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu mendoakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada
keluarganya, wa ala dan kepada Ali keluarga Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi, wa ala ali dan ke keluarganya, wa sahbihi dan kepada para sahabatnya, wa sahbihi wasallam, dan semoga Allah menambah keselamatan. Yang penting itu dasarnya, kita mendoakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu sholawat. Bagaimana dengan Allahumma sholli ala sayyidina, memakai sayyidina. Sayyidina itu menghormat Nabi. Jadi kita tidak langsung menyebut nama Nabi Muhammad. Jadi sayyidi pimpinan, baginda. Sayyidina pimpinan kami, baginda kami, junjungan kami. Itu bukan menambah-nambah kalimat. Kita ini menghormat kepada Nabi yang diagungkan, Rasul yang diagungkan, nama yang diagungkan, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti begini, yang mulia Pak Hakim, maaf yang mulia Pak Hakim, yang mulia ketua, maaf ketua, itu kan? Jadi Pak Hakim itu lebih mulia daripada Nabi. Makanya harus memakai Sayyidina Muhammad, baginda kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina itu disepakati oleh para ulama, oleh 4 madhab, disepakati silakan memakai Sayyidina di luar sholat. Bagaimana kalau di dalam sholat? Kalau di dalam sholat itu tilab, yang mau pakai Sayyidina silakan kalau guru-guru Anda memakai. Tapi kalau guru-guru Anda tidak memakai Sayyidina, jangan pakai. Tapi untuk Anda yang memakai Sayyidina, maka niatkan kalau dalam sholat. Niatkan ini adalah menghormat saja. Jangan diniatkan ini menambah-nambah kalimat. Kalau dianjurkan, ini adalah menghormat saja pada Nabi. Yang memakai Sayyidina dengan yang tidak memakai Sayyidina ya masing-masing saja berjalan. Ini ada 2 orang, yang imamnya memakai Sayyidina, yang makmumnya tidak memakai Sayyidina. Karena si imam merasa benar sendiri, maka di bacaan tahiyatnya dijaharkan, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Yang di belakang makmum kan tidak pakai Sayyidina karena tidak mau kalah. Dia juga bacanya dijaharkan, Allahumma sholli ala, tanpa Sayyidina Muhammad. Tuh akhirnya batal semua. Ya, jangan sampai gitu. Masing-masing saja berdoa kepada Allah, mendoakan Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Terus yang memakai Sayyidina jangan punya perasaan, ini yang benar saya memakai Sayyidina karena saya mengikuti guru-guru saya. Jangan merasa benar. Yakini saja bahwa memakai Sayyidina adalah menghormati Nabi. Karena alasannya yang memakai Sayyidina adalah Allah juga menghormati. Ya Adam, ya Isa, ya Musa, ya Ibrahim. Kalau ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beda. Ya ayuhan nabi, ya ayuhar rasul. Itu kan? Terus gimana? Dengan sholawat ini, sholawat munjiat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afati. Wa taqdilana biha jami'al hajati. Tetap saja sholawatnya adalah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itu sholawatnya. Kalau ke bawahnya adalah fadilah. Karena sholat munjiat itu dulu peristiwanya seseorang yang ada di kapal di tengah laut, di gonjang ganjing.
membaca sholawat, menceritakan, nah ini pengalaman saya dulu begini, saya membaca ini, saya selamat, diberikan rizki. Itu menceritakan padilahnya. Sholawatnya tetap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itu sholawatnya tetap itu. Terus bagaimana dengan sholawat nariyah? Sama, sholawat nariyah pun sholawatnya adalah Allahumma sholli sholatan kamilah wasallim salaman taman ala Sayyidina Muhammad. Itu sholawatnya. Allahumma sholli sholatan kamilatan wasallim salaman taman ala Sayyidina Muhammad. Itu sholawatnya. Terus ke bawahnya alladzi tanahlu bil uqad wa tanqariju bil qurub wa tuqta bil hawais wa tunnalu bil ghaib. Itu bukan sholawat, bos. Itu seorang ulama dulu pencinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pencinta Rasul, menceritakan kepada kita bahwa dengan keagungan Nabi begini-begini, saudara-saudara. Begitu maksudnya. Membuat kalimat itu bukan dengan translate bahasa Indonesia, tentunya dengan nahwu dan sorof. Di situ ada balago, ada badi, ada sebagainya. Jadi menceritakan bahwa dengan keagungan Nabi, Allah akan mencabut segala kesusahan. Dengan keagungan Nabi, Allah akan memberikan hajat-hajat. Seperti itu diceritakan kepada kita pengalaman beliau. Salawatnya itu Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala Sayyidina Muhammad. Itu salawatnya. Terus ada yang ditambahkan lagi di bawahnya wa ala ali wa sahbihi, dan kepada keluarganya dan kepada para sahabatnya yang tidak terbilang. Jadi yang melepaskan ikatan, yang melepaskan buhulan itu Allah dengan sebab Nabi Muhammad. Kalau dibuka tanhalu, ke bawahnya ada inhala, ada inpa'ala kesananya. Terus ada bakal menemukan kalimah Allah, karena Allah yang membuka segala ikatan akan ketemu tanhalu ilmu dore. Nah, kesananya panjang. Buat Anda yang mengkoreksi sholawat nariyah, mengkoreksi atau berargumen tentang sholawat nariyah, sesuaikan dengan koreksi Anda. Kalau Anda koreksinya di sholawat nariyah bahwa sholawat nariyah adalah sholawat yang penuh kesyirikan, sholawat bid'ah, sholawat yang penuh kesyirikan, maka bahaslah sholawatnya. Kalau mau koreksi, koreksilah sholawatnya. Sholawatnya yang mana? Allahumma sholli sholatan kamilatan wasallim salaman aman ala Sayyidina Muhammad. Itu yang harus dikoreksi. Berarti di kalimat Allahumma sholli sholatan kamilah wasallim salaman taman. Sholatan kamilah, taman, dan Sayyidina. Itu yang harus dikoreksi. Bukan kebihinya. Kalau kebihinya tidak nyambung, bos. Silakan koreksi, silakan berdebat untuk supaya kita nanti semakin berdebat semakin banyak ilmu yang kita dapat, ilmu-ilmu yang belum diketemukan, ilmu-ilmu yang masih tersembunyi kita dapatkan dengan cara berdebat, tapi berdebatnya atas berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan nafsu. Juga jangan menyerang personal, itu syaratnya. Hati biasa adem, karena kita kan sesama muslim. Muslim itu saudara. Apalagi kalau saya mah mendoakan Anda semua dari ujung sana sampai ujung situ sedunia, saya doakan. Yang Anda merasa umat Islam, merasa muslim, saya doakan. Tiap subuh dan tiap maghrib saya doakan. Astagfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil kuki wajibatil alayya wali masayyihina wali ihwanina wali jamil muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Muslimin muslimat saya doakan, minta ampun kepada Allah. Ya Allah ampuni, termasuk muslimin muslimat. Anda yang muslim laki-laki, muslim perempuan, saya doakan semoga Anda diampuni oleh Allah yang Maha Agung.
Itu permintaan saya. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil wuqi wa jibatil ala wa li masyayikhina wa li wina wa li jamil muslimin wal muslimat. Tambah lagi wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Itu saya meminta ampun kepada Allah yang agung. Buat anda, buat saya, buat orang tua saya, buat kerabat saya, buat yang saudara-saudara, buat guru-guru saya yang masih hidup dan yang sudah mati. Saya doakan. Makanya saya tidak ada rasa gimana ke Anda. Anda kan muslim, sama-sama muslim, kita ini saudara. Terus tadi sampai mana? Sampai sholawat nariyah. Jadi intinya sholawat itu sama. Sallu Allah Muhammad, mendoakan Nabi Muhammad. Buat apa mendoakan Nabi Muhammad? Ingat, kalau kita mendoakan Nabi Muhammad sekali 110 asron, Allah bersolawat 10. Maksudnya bersolawat itu memberikan rahmat 10 kali rahmat. Rahmat itu apa? Rahmat itu adalah kasih sayang Allah. Kalau Allah sudah sayang, kita akan diampuni. Kalau kita sudah diampuni, maka apa yang menjadi hajat kita akan dicumponi, akan dikabul, akan dikasih. Derajat kita akan semakin tinggi. Derajat kita akan semakin diangkat sama Allah. Itu rahmat. Luas ya rahmat itu, luas. Kasih sayang itu luas. Kalau kita membaca selawat 100, maka akan dibalas 100 hajat. Itu kata Nabi. Yang 70 hajatnya nanti di akhirat, yang 30 sekarang dikasih di dunia. Kalau kita membaca sholawat 100, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sudah ngumpul di situ menunggu. Ya, makanya jangan suudon. Bagaimana ini saya membaca sholawat Jibril tidak ada khasiat? Siapa bilang? Itu sudah nunggu 170. Berarti kalau membaca 1000 berapa? 700 hajat. Sedangkan hajat di akhirat itu paling dahsyat. Nanti kita di alam mahsyar itu kita berkumpul. Di situ bos, butuhnya kita menyesal kalau tidak salawat. Penuhi hari-hari Anda dengan salawat, tidak akan rugi. Tapi kenapa hajat untuk di dunia itu belum terasa? Maksudnya Anda begitu kan? Jadi begini, kalau masalah rizki kan yang maksud Anda rizki itu duit. Ya, di antaranya duit, usaha. Tapi kenapa usaha semakin seret, duit semakin susah? Kalau rizki dari Allah itu adalah rizki yang berkah. Kalau rizki yang berkah berarti rizki yang bersih. Kalau rizki yang bersih pasti akan mencari orang yang bersih itu. Allah menitipkan rizki kepada malaikat Mikail untuk yang di dunia ini. Malaikat Mikail itu kan bersih, suci. Membawa rezeki yang bersih, yang suci. Pasti mencari orang-orang yang suci. Andai kata kita belum bersih, masih kotor, maka akan menjauh. Malaikatnya akan menjauh. Memang malaikat itu dikasih akal, tapi akalnya akal statis. Kalau begitu ya begitu. Kalau malaikat dikasih akal yang aktif, ada penghalang di diri kita. Oleh malaikat dibersihkan dulu. Dibersihkan supaya masuk rezeki kita, jadi milik kita. Kalau badan kita masih kotor, masih banyak dosa, masih bobolokot dosa, maka rezeki yang berkah tidak akan masuk, susah. Tapi kalau rezeki yang dari siluman, dari jin, atau rezeki yang riba, rezeki yang subhat, apalagi yang haram, mudah masuk ke sini, ke tubuh yang kotor. Kalau yang berkah susah bos, makanya kalau kita membaca sholawat, tentunya kita membersihkan dulu badan kita. Kapan bersihnya? Ya tergantung Anda berdoa, bersungguh-sungguh. Kan Anda suka membaca istighfar, meminta ampun kepada Allah. Kapan Anda membuktikannya? Tidak akan mengulangi perbuatan dosa. Dosa ke Allah,
ke sesama, hablum minanas. Yang paling susah itu hablum minanas, bos. Kalau di hati ini masih kotor, masih ada rasa benci terhadap orang, masih ada perasaan dendam, iri, ngewa, kabatur, itu menghalangi, menghijab dari makanan yang haram, subhat, riba, minuman yang haram apalagi. Menghalang terhadap ijabah. Pakaian, apa duit yang didapat benar-benar halal, dibelikan pakaian buat ibadah, buat berdoa, buat sholat. Apakah sudah benar-benar halal, bersih? Kalau benar-benar sudah halal, sudah bersih, pakailah parfum, bos, supaya wangi. Parfum non alkohol, bukan parfum non subsidi, non alkohol. Ya, supaya harum, karena malaikat itu seneng sama yang harum-harum. Tentunya sudah bersih diri kita. Makanya kenapa setelah membaca sholawat kita bertobat, rizki itu susah, bukan susah. Justru kita menjauhkan rizki yang riba-riba dulu, yang haram. Karena selama ini rizki yang kita makan riba, subhat. Karena rizki yang bersih, rizki yang berkah menunggu badan kita bersih dulu. Yaitu makanya kita kalau membaca sholawat jangan suudon. Yaitu suudon itu menghalangi doa kita kepada Allah. Ya, suudon. Yang penting bersih hati, bos. Bersihkan hatimu, lembutkan. Terutama kepada sesama, ya. Ini bacanya begini, bos. Ini ada seperti begini. Ini ya, kalau Anda suka baca bacaan yang banyak, beli seperti ini. Pasti sudah punya. Ini namanya apa ya? Tasbih ketrek lah, tasbih apa ini? Digital. Ini sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Gitu. Perhatikan mahrajnya, perhatikan tajwidnya untuk apa? Supaya lebih khusyuk. Karena banyak yang mengatakan biarin, salah juga membaca, yang penting tahu maksudnya, itu salah. Kalau pikirannya ke situ nanti generasi kita kesananya banyak yang bodoh. Belajar, bos, belajar. Sallallahu ala Muhammad. Begitu ada tasdid sallallahu ala Muhammad, ala ain, ala sod, bukan sin. Meskipun satu mahraj, sin dan sod itu beda. Kalau sin semu sin, kalau sod semu ngebas. Sallallahu ala sallallahu, hu-nya dipakai. Buat apa? Untuk menambah khusyuan. Karena kalau kita membaca wirid yang banyak ini kena pernapasan kita, dada. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kalau dibaca kenceng, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Kan kita berdoa, bos. Berdoa itu ud'ur rabbakum tadarruan wahubjatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Engkau mana mah apa ngadoa teh kudu DP handap asor sopan santun dengan suara yang lembut. Sok atuh praktekeun. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Jangan mengejar bilangan. Perhatikan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Kalau dibaca sallallahu ala Muhammad, ini kena, bos, dada. Kan saya berkali-kali sudah membahas cara membaca wirid di wasol, di waqaf itu harus pandai-pandai mengatur ini. Sallallahu ala Muhammad,
sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu kan enak, hu-nya dibawa. Kalau hu-nya tidak dibawa, domahnya tidak dibawa, maka berhenti dulu sebentar ini, ngatur napas. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu kan enak, bos. Nyaman. Karena banyak membacanya. Kalau Anda membaca terburu-buru, jadi jangan ngejar bilangan. Baca saja 11, 7. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Begitu. Jangan mengejar bilangan karena Anda terburu-buru kan. Apalagi Anda yang punya pekerjaan. Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Enggak benar bacanya. Mana ada husu. Kalau kita membacanya sempurna, dibawa tajwidnya, mahrojnya belajar, itu kan berpahala, bos. Sempurna. Kenapa sih tidak mau sempurna? Seperti membaca ini, Ya Latif, 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 Ya Latif. Kalau dibawa lebih kenceng, maka domahnya harus dibawa. Ya Latifu, Ya Latifu, Ya Latifu, Ya Latif, Ya Latifu, Ya Latifu, Ya Latifu, Ya Latif, Ya Latifu, Ya Latifu, Ya Latifu, Ya Latif, Ya Latifu, Ya Latifu, Ya Latifu, Ya Latif. Biar apa? Biar nyaman, bos. Betah. Kita membaca ribuan pun betah. Kalau membacanya diatur dengan mahrojnya, disesuaikan dengan ini, keluar mahrojnya dengan dada kita. Karena kalau kita waktu membaca, mahroj itu ada yang membawa sesek ke dada, ada yang membawa plong. Seperti hu, plong, sallallahu ala Muhammad, Ya Latifu, Ya Latif, Ya Latifu, Ya Latifu, Ya Latifu, Ya Latif. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Adan pun kalau mau diwakop adan, berhenti dulu sebentar, ngambil napas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau mau diwaso, bawa domahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Biar ini dada, biar nyaman, nyaman. Terus ini bos, kalau kita membaca zikir La ilaha illallah, beda membaca La ilaha illallah sambil diam begini dengan menggerakkan badan, beda. Kenapa orang yang membaca zikir La ilaha illallah menggerak-gerakkan badan? Kalau kita mencari hadis bakal pipaseaeun bos. Tong make hadis lah. Ini mah logika we supaya kaharti. Kalau kita membaca La ilaha illallah sambil begini statis,
la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Capek, Bos. Kenapa? Karena ini ketarik. Tarik sendiri. Begitu. Ini ada jantung, ada paru-paru begini, paru-paru kita capek, Bos. Apalagi membaca 1000. Ini harus dibantu. Dengan apa? Dengan gerakan begini. Nih, dipompa, Bos. Yakin kalau begini, dibantu begini, Anda membaca la ilaha illallah 1000 pun akan sebentar. Nyaman. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Gini, Bos. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Nyaman, Bos. Beda dengan begini. La ilaha illallah, la ilaha. Ini. Sekarang, Bos. Sekarang teh enggak tahu kenapa. Musim engap, Bos. Sesak napas. Kemarin juga saya mendengar ada yang ke rumah sakit itu ada 3 orang. Sama penyakitnya sesak napas. Begitu bangun tidur, itu, Bos. Kenapa ya sekarang musim sesak napas? Padahal orang-orang itu sebelumnya sehat-sehat. Sesak napas, ngedadak sesak napas. Makanya kita harus mengatur ini, Bos. Mengatur napas kita selagi kita membaca zikir sambil atur napas supaya jantung sehat, paru-paru sehat ya. Mau dibaca sallallahu ala Muhammad silahkan, mau dibaca sallallahu ala Muhammad silahkan. Tapi Anda pilih nyaman yang mana membacanya. Mau dibaca ya latif, ya latif, ya latif silahkan. Mau dibaca ya latifu, ya latifu, ya latifu silahkan. Tapi nyaman yang mana kalau Anda membawa ini paru-paru Anda? Karena membacanya kan banyak. Allahu Akbar itu 1000 membacanya. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Itu kan? Kalau membaca alhamdulillah, 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 alhamdulillah capek, Bos. Kita terburu-buru karena jumlahnya 1000. Coba senyaman mungkin lah, senyaman mungkin. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Itu kan enak, Bos, nyaman, Bos. Nyaman, Bos. Ya. Terus kemana harus ijazah kami sholawat Jibril? Ya tidak perlu ijazah, Bos. Baca saja surat Al-Ahzab 56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu. Kamu sudah iman belum? Anda sudah iman belum? Kalau sudah iman, bacalah sholawat dan sampaikan salam penuh penghormatan. Sholawatnya yang mana? Ya sholawat yang itu. Yang penting ada sholat, ada Allah, ada Muhammad. Itu penting. Sallallahu ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Sholawat apapun, kita mendoakan Nabi. 1-10. Ingat, 1-10. Jadi kita tidak perlu ijazah, yang penting paham saja. Ijazahnya ijazah paham lah, ijazah paham. Oh sudah paham sholawat itu begitu. Karena kita disuruh sama Allah harus sholawat. Sholawat Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad. Ngomong-ngomong sholawat, kan sholawat itu dikabul ya, tidak ditolak. Tapi kenapa? Kami meminta usaha jadi maju. Kok tidak diterima-terima gimana? Maksudnya begini, Bos. Salawat itu tidak ditolak begini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, limpahkan rahmat kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima sama malaikat sayyahin. Disampaikan kepada Nabi, ya Rasul, ada yang salam. Waalaikumsalam.
Ya Allah, ampuni dosa orang itu. Orang mana itu? Orang itu. Karena membaca sholawat. Begitu kata malaikat sayyahin. Kata Allah, tidak mau. Ngantuk. Tidak mungkin, bos. Diterima. Ya Allah, sampaikan rahmat kepada Nabi Muhammad. Diterima. Tidak mungkin gideg begini. Mustahil. Itu yang dimaksud. Tidak akan ditolak. Kalau untuk permintaan rezekinya, dikasih sudah ke malaikat Mikail, tapi nyampainya ke sini tidak nyampe-nyampe. Karena ininya hidung. Hitam ininya, badannya kotor. Jadi ya, salat apapun tidak ditolak. Lagi tiduran, lagi duduk, lagi apa. Tapi tergantung kita menyampaikannya apakah paham tidak. Kalau tidak paham, Allah akan ngasih rezeki tidak paham. Kalau lebih paham, Allah akan ngasih rezeki yang lebih paham. Begitu, bos. Silahkan yang mau mengamalkan sholawat apapun atau sholawat Jibril, baca saja. Ya, baca saja, penuhi hari-harimu dengan sholawat. Nanti di situ banyak koin, bos, buat nanti. Ya. Terus jangan diarep-arep, tong diarep-arep. Pahala anu naon? Hajat untuk di dunianya jangan diarep-arep. Lupakan saja. Karena begini, kalau duit dikejar itu akan lari. Kalau diem ya diem. Tapi kalau duit dilupakan akan ngejar-ngejar. Maksudnya melupakan duit, mengingat Allah terus begitu. Seperti orang yang membaca surat Al-Waqiah. Itu karena orang itu benar-benar mengkaji, menghayati surat Al-Waqiah, dia lupa. Lupa segalanya terhadap duit, apapun lupa. Yang dia ingat itu takut nanti gimana, segala masalah. Nah itu makanya duit mengejar-ngejar karena dia sudah melupakan. Hanya mengingat itu nanti gimana di alam mahsyar. Nah itu diantaranya surat Waqiah. Ya. Terus begini, yang penting kita kan mencari ridho Allah, biarpun tidak dikasih rezeki, yang penting kita ridho Allah. Ya silahkan. Ridho Allah itu kuncinya adalah takwa. Anda sudah sanggup bertakwa. Kalau kita ini berproses, bos, untuk lebih ridho Allah itu masih jauh, bos. Susah, karena kuncinya takwa. Tahu Anda takwa? Bukan pakaian takwa, takwa. Ya. Kalau kita mau STMJ lah. Sholat terus maksiat jalan, yaitu STMJ. Ya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.